Baik, anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan mengenai strategi marketing, ya. Jadi, strategi marketing itu adalah suatu upaya, untuk melakukan kegiatan marketing, di mana marketing itu pengertiannya adalah, kalau pengertian dari sederhananya itu adalah bagaimana kita mengenalkan produk kita kepada konsumen, ya kan? Nah, ketika kita mengenalkan produk kita, caranya bagaimana? Nah, inilah caranya. Caranya adalah upaya-upaya marketing. Nah, sedangkan strategi itu suatu sistem, suatu cara, beberapa cara untuk menaklukkan konsumen supaya bisa membeli barang kita. Ya. Nah, tetapi sebelum kita melakukan strategi marketing, kita harus lakukan dulu sebelumnya adalah STP, ya, segmenting, targeting, positioning, ya. Segmenting ini adalah upaya kita mengelompok-kelompokkan customer, ya. Jadi konsumen ini ada pengelompokannya, ya. Beberapa hal, sebenarnya ada banyak gitu ya, segmenting itu. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah demografi, ya. Demografi ini yang pertama adalah terdiri dari umur, ya, kemudian pendidikan, kemudian umur, pendidikan, terus kemudian penghasilan, ya. Nah, tiga ini yang ingin saya jelaskan, ya. Jadi misalnya umur ini kategorinya berapa, ya, kategorinya. Nah, sebelum kita melakukan segmenting, targeting, positioning, kita harus bikin radius. Misalnya kita bikin titik usaha kita tuh ada di mana, misalnya di jalan A. Nah, bikin radius di sekelilingnya 2 km. Nah, itu yang kita cari, ya. Itu yang kita cari, itu yang langkah pertama. Tapi nanti selanjutnya pasti kita akan melakukan lagi segmenting, targeting, positioning itu untuk e-commerce. Kalau e-commerce ya seluruh dunia, karena kita ingin menjangkau seluruh dunia. Nah, ini kita skalanya tuh masih kita skala kalau buka toko dulu. Oke, balik lagi. Nah, segmenting itu tadi yang pertama usia. Dikelompokkan usia di radius 2 km itu ada apa aja, ya, umurnya. Oh, ada umur 0 sampai anak-anak nih ya, kategori anak-anak. 0 sampai 10 tahun itu berapa orang? Kemudian 10 sampai 20 tahun berapa orang? Ya, kemudian 20 tahun sampai usia 30-40 tahun berapa orang? Kemudian 40 tahun sampai tak terhingga misalnya itu berapa orang, ya. Nah, kita harus tahu, nggak harus detail kita harus tanya satu-satu, enggak, perkiraan saja berapa, ya. Kalau mau detail lebih bagus, misalnya kita harus cari ke BPS gitu ya. Nah, itu tapi butuh usaha dan butuh biaya gitu. Apa-apa itu langkah pertama usia. Kemudian penghasilan. Di radius 2 km toko kita mau buka itu berapa penghasilannya, berapa aja. Ada yang 0 sampai 1,5 juta, 1,5 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai berapa juta. Nah, berapa tuh? Hitung ada berapa orang. Oke, umur, penghasilan, terus pendidikan, ya, dihitung pula, dicari yang lulusan SD berapa, lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan S1, S2. Kemudian laki-laki perempuan, ya, gender ada berapa. Nah, kenapa kita harus segmentasikan? Tujuan utamanya adalah agar kita mengenal siapa konsumen kita. Kita harus bisa fokus kepada yang mau kita targetkan itu, konsumen kita itu seperti apa. Nah, target nih. Setelah segmenting tadi udah kita jabarin satu-satu kan. Nah, target kita pilih. Usaha kita apa misalnya? Oh, usaha kita itu adalah, kalau di kampus saya itu core
core competence-nya itu adalah tentang kesehatan, ya. Jadi saya adalah pengampu mata kuliah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan untuk prodi apapun itu diarahkan kita kerjasamanya juga dengan kita banyaknya di bidang kesehatan, ya. Jadi mau usaha apa, misalnya kalau dari prodi kebidanan itu mau buka klinik kebidanan, ya. Berarti kalau buka klinik kebidanan berarti targetnya adalah perempuan, berarti kan. Nah, ibu perempuan itu yang misalnya untuk yang hamil itu biasanya adalah kategorinya di usia 15 sampai 30 tahun atau 40 tahun, ya. Nah, kita harus fokus di situ, ya. Kemudian apa? Penghasilan. Nah, ini mau usaha kita itu mau targetnya itu untuk penghasilan berapa, ya. Ya, pengaruhnya adalah nanti kalau kita misalnya mau penghasilannya paling mahal, istilahnya itu klinik premium, berarti eh, akan berpengaruh sama nanti bentuk dari kliniknya juga harus bagus. Tapi taruhlah kalau misalnya klinik kita tuh untuk kalangan semuanya, berarti sekitar 1 juta sampai 5 juta gitu ya. Nah, kita fokus di situ, ya. Nah, kita pilih nih. Oke, ini dari tadi gender berarti perempuan, usia berarti umur sudah, kemudian pendidikan. Pendidikan berarti umum, semua kalangan bisa, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Gender, usia, pendidikan. Nah, kemudian adalah target, kita pilih kan udah. Nah, kemudian positioning. Setelah kita jabarkan, kita breakdown segmenting, kemudian kita sudah pilih target-target, kita positioning, kita memposisikan. Memposisikan apa? Posisikan diri kita. Posisikan diri kita itu apa yang kita pilih, kita harus arahkan, kita sejajarkan, ya. Nah, positioning itu bentuknya yang pertama adalah biasanya membentuk sebuah tagline, ya. Sebuah kalimat, sebuah penegasan, atau membuat hal yang unik. Kalau tagline itu contohnya seperti Sosro, ya. Apapun makanannya, minumannya teh botol Sosro. Kemudian Pegadaian, tagline-nya adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Oke. Atau Yakult, cintai ususmu tiap hari. Nah, dari 3 tagline ini, kenapa bikin tagline? Upayanya adalah supaya produk kita itu tertanam di benak konsumen, ya. Jadi bahwa yang pertama Yakult itu adalah bidang kesehatan, bahwa minum Yakult itu bisa tubuh kita lebih sehat. Kemudian kalau misalnya di Pegadaian, yang datang ke Pegadaian itu pasti orangnya bermasalah, ya kan, menggadaikan barang untuk kebutuhan tertentu. Nah, makanya tagline-nya adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Kemudian teh botol Sosro, ya. Karena teh botol Sosro itu untuk semua kalangan dan orang yang minum itu makanannya itu bermacam-macam, dia bikin tagline seperti itu, unik semua, ya. Jadi adalah tagline itu upaya menanamkan produk kita di benak konsumen. Yang kedua ialah hal yang unik. Misal kalau misalnya di klinik itu ada klinik kebidanan, itu ada kliniknya itu dicat ungu, rumah ungu atau klinik ungu, klinik pink, ada macam-macam seperti itu. Jadi hal yang unik supaya apa, tujuan akhirnya adalah menanamkan produk kita di benak konsumen. Oh iya, kalau di klinik itu pasti rumah ungu tuh, udah kita kesana aja karena ungu unik gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah STP, ya. Setelah itu kita masuk ke strategi marketing, ya. Strategi marketing itu ada 7 buah strategi. Nah, 7 buah strategi
Mungkin kita lanjutkan di video kita selanjutnya. Mungkin itu contoh dari verbal, komunikasi verbal, kemudian dan non verbal. Kalau verbal itu berarti penjelasannya dapat dipahami, ada intonasi yang jelas, kemudian terstruktur, ya, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian kalau non verbal itu adalah bahasa tubuh, bagaimana kita menjelaskan sesuatu tapi kita agar memudahkan membayangkan. Misalnya kan tadi saya bilang strategi marketing, sebelum itu adalah sebelum kita melakukan strategi marketing ada formulasi STP, baru masuk ke strategi marketing. Nah, saya gerak-gerakan tangan ini upayanya adalah supaya lebih mudah ditangkap oleh mahasiswa. Demikian tugas saya kali ini. Terima kasih.